Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Najwa Aulia Zahra dari kelompok 10 akan mempresentasikan secara individu tentang pengaruh kondisi keluarga dalam pembelajaran pada siswa. Yang pertama yaitu apa yang menyebabkan kondisi keluarga menjadi faktor yang penting dalam proses pembelajaran anak. Di sini ada empat hal yang menjadi faktor kenapa kondisi keluarga itu sangat penting untuk pembelajaran pada anak. Nah, yang pertama ada lingkungan keluarga yang menjadi tempat pembentukan moral untuk anak didik. Ya, anak didik itu di lingkungan keluarga itu orang tua merupakan model yang pertama akan dilihat oleh anak-anak, yang kemudian anak-anak itu akan mencontoh orang tuanya itu dari tingkah laku mereka, tutur kata, dan penampilan orang tua itu akan ditiru oleh anak, karena anak akan menilai moral yang akan didapatkan itu dari orang tuanya sendiri itu lebih lebih menjadi awal gitu ya, awal pengetahuan tentang moral itu dari orang tua. Nah, faktor yang kedua itu adalah lingkungan keluarga juga sebagai tempat pendidikan pertama atau dasar bagi seorang anak. Nah, mengapa menjadi dasar? Ya, karena sebelum anak itu masuk sekolah, sebelum bertemu dengan guru, anak sudah uh, orang orang yang pertama akan mengajarkan pendidikan kepada anak itu adalah orang tua di rumah sebelum masanya berlanjut ke lingkungan sekolah dan bertemu guru. Itu di pendidikan pada dalam keluarga itu adalah fundamen atau dasar dari pendidikan anak ke jenjang selanjutnya atau ke jenjang sekolah itu. Nah, hasil-hasil didikan oleh orang tua yang diperoleh anak itu dari orang tua itu akan menentukan bagaimana pendidikan anak itu selanjutnya, baik di sekolah maupun pengetahuan dalam bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada lingkungan keluarga sebagai tempat komunikasi dan interaksi. Di sini diterangkan bahwa jika komunikasi dan interaksi anak dengan lingkungan keluarga, dengan orang terdekatnya yaitu keluarganya, ayah, ibu, dan saudaranya. Nah, jika interaksi mereka ini terjaga sebagai keluarga, maka di situ anak tidak akan mengalami gangguan mental atau depresi. Kualitas mental anak akan terjaga dan terhindar dari kekerasan di lingkungan keluarga tersebut. Mengapa bisa terjaga? Nah, karena orang tua itu tahu tempat saat anak melihat mereka cekcok atau adanya KDRT dalam keluarga, anak pasti kepikiran, orang tuaku kenapa ya kok marah-marah. Nah, itu akan menghambat komunikasi dan interaksi antara orang tua dan anak. Misal dari orang tuanya itu sudah cekcok, anak melihat, nah itu anak tuh pasti trauma dan mentalnya akan kena itu karena melihat orang tuanya itu
tidak kondusif gitu, orang tuanya tidak damai, dan itu akan menyebabkan depresi karena anak berpikir, oh, orang tuaku tidak akur. Nah, itu apa ya, itu membahayakan anak ya, karena pendidikan awal anak itu kan dari orang tua. Tidak bisa anak tuh apa sekolah sambil memikirkan kondisi keluarganya yang seperti itu. Nah, itu akan menyebabkan depresi pada anak. Nah, dengan adanya komunikasi dan interaksi yang bagus antara orang tua dan anak, itu juga maka kualitas mentalnya tuh terjaga dan tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang keempat, itu ada lingkungan keluarga sebagai tempat apresiasi. Di sini menerangkan bahwa ketika anak selalu mendapat apresiasi dari lingkungan keluarga, maka anak akan merasa percaya diri, berani mencoba, dan tidak takut melakukan kesalahan karena dia mengerti melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan bukan akhir dari segalanya. Dengan adanya apresiasi dan dukungan dari orang tua, anak-anak didik itu akan membuat seperti hormon kebahagiaan anak itu kan sudah terjaga karena tidak adanya KDRT, terus orang tua yang selalu mensupport anak itu akan berpengaruh kepada anak yang percaya diri. Contohnya seperti ketika orang tua melihat anaknya gagal, misal nilainya jeblok, itu dengan orang tua uh, memperlakukan anaknya bukan semata-mata kamu salah, nilaimu kenapa tidak bagus, malah memarah-marahi, tapi seharusnya itu orang tua memberi apresiasinya itu adalah dengan memberikan semangat kepada anak dengan ayo nak, kamu pasti bisa, tidak apa-apa nilaimu rendah, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang sekarang. Ibu dan ayah sangat berterima kasih kepadamu nak, karena kamu sudah berusaha sesuai dengan kemampuanmu sendiri. Nah, dari motivasi-motivasi tersebut, anak akan merasa dihargai dan diapresiasi itu oleh orang tua ya. Maka anak uh, tidak akan takut untuk menghadapi ujian-ujian yang akan datang ya. Nah, itu yang selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu permasalahan apa yang sering muncul di aspek kondisi keluarga apabila aspek ini tidak diketahui dengan baik ya. Ini dari sudut pandang kondisi keluarga yang kami uh, dapatkan itu ada 3. Yang pertama itu terjadinya amoral pada anak, yaitu amoral ini sendiri berarti tidak memiliki atau tidak menunjukkan kepedulian tentang apakah perilaku anak tersebut tuh baik atau buruk secara moral. Nah, mengapa? Karena jika anak tidak menunjukkan kepedulian, maka dia akan bodoh amat dengan keadaan, bodoh amat dengan kondisi di lingkungan sekitarnya, dan menjadi tidak peduli kepada lingkungan sekitar, itu akan sangat berpengaruh berpengaruh saat dia nanti berada di sekolah, saat bertemu teman-temannya, saat bertemu guru-gurunya. Nah, itu nanti akan berdampak menjadi anak itu tidak memiliki moral yang baik begitu. Nah, yang kedua adanya keterbatasan waktu antara orang tua dan anak, sehingga menyebabkan renggangnya komunikasi yang akan berdampak pada pribadi anak menjadi pendiam dan sulit mengungkapkan keinginan yang ada di dalam dirinya tersebut itu. Nah, seperti contoh, ayahnya sibuk bekerja, ibunya juga sibuk bekerja sendiri, yang ada hanya anak itu
semisal hanya diasuh oleh babysitternya atau yang apa atau dengan neneknya atau dengan orang lain karena orang tuanya itu workaholic atau lebih mementingkan pekerjaan. Nah, seharusnya dari sini orang orang tua itu kalau orang tua itu memiliki anak, ada baiknya orang tua itu harus memberikan waktu luang untuk sekedar mengobrol dengan anak, menanyakan bagaimana keadaan anak, dan diajak bicara, diajak berkomunikasi dengan baik. Nah, jika tidak ada komunikasi yang baik, anak itu akan speech delay. Kayak dia mau berkata apa, dia tidak tahu harus mengatakan apa terhadap orang lain. Nah, begitu. Dan yang terakhir, ada anak akan menjadi pribadi yang rendah diri, pesimis dan takut karena kurangnya apresiasi dari keluarga. Nah, dari permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwasanya kondisi keluarga itu memang sangat penting untuk diketahui dengan baik dan diterapkan oleh guru dan para orang tua agar mencapai kesejahteraan untuk orang tua dan orang tua, guru dan anak. Ya, seperti itu mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Aku takut link stop record, jadinya aku pause aja. Stop record.